Yo Mina, jumpa lagi bersama Digi Channel. Seperti biasa, kami akan kembali melanjutkan recap anime Mob Psycho 100 bagian ketiga. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Kabar angin tentang Mob yang berhasil mengalahkan Teru terus mencuat dan menjadi buah bibir di kalangan bocah SMP. Mob pun mendapatkan julukan si kaos putih beracun. Selain itu, para bos geng dari sekolah lain mulai muncul dan ingin sekali untuk mengalahkan si kaos putih beracun. Pertarungan sengit nampaknya mulai dicanangkan untuk menumbangkan Mob. Sementara itu, Ekubo ternyata telah berhasil mewujudkan dirinya kembali dari tingkatan partikel terkecil. Sayangnya, kekuatannya jadi lemah daripada sebelumnya. Sebenarnya dia tidak bisa memasuki rumah Mob lagi, namun untungnya si Ritsu memungutnya. Pun demikian, Ritsu masih kaget dan bingung dengan kemunculan Ekubo. Karena khawatir, dia pun menarik dan menghajar Ekubo habis-habisan. Ekubo pun nampak maklum, karena bisa jadi Ritsu masih panik dengan kekuatan psikisnya yang barusan bangkit. Mendengar hal ini membuat Ritsu terkejut. Bagaimanapun juga, bangkitnya kekuatan tersebut ditandai dengan Ritsu yang bisa melihat wujud Ekubo. Untuk memastikannya, Ekubo mengumpulkan banyak peralatan makan untuk mengetes kekuatan psikis Ritsu. Ritsu sendiri awalnya ragu dan kebingungan tidak bisa apa-apa. Namun sesaat kemudian dia sadar kalau semua peralatan makan di mejanya jadi rusak tidak beraturan. Untuk memperdalam kekuatan psikisnya, Ritsu sampai rela tidak makan dan berguru pada Ekubo. Si Ekubo juga mencuri kesempatan untuk merasuki tubuh Ritsu. Walau bisa merasukinya, tapi Ekubo tidak bisa mengendalikan tubuh Ritsu karena kekuatannya memang sudah melemah. Ekubo sadar kalau kekuatan Ritsu dipicu oleh emosi tertentu. Hari pun berganti, dan kekuatan Ritsu semakin lama semakin besar. Dia bahkan memamerkan kekuatan barunya pada Kenji dan bocah-bocah di lingkungan laboratorium. Dia juga menghajar beberapa seniornya di jalan. Tanpa diduga, takdir mempertemukannya dengan Teru yang sudah berubah menjadi baik. Perbedaan kekuatan yang terlalu tinggi memaksa Ritsu dan Ekubo kabur dari si Teru. Di hari berikutnya, SMP Micin didatangi oleh Kenzaki Yuto yang merupakan bos geng SMP Kacang Pecel. Tentu saja si Ritsu maju dan menghabisi Kenzaki dalam sekejap. Tindakan ini pun membuat nama si kaos putih beracun terus mencuat dan si Ritsu kembali didatangi oleh para bos geng SMP lain. Para berandalan SMP ini pun datang dan mengeroyok Ritsu secara bersamaan di sebuah gang sempit. Namun Ritsu yang sudah bergabung dengan Ekubo langsung menghentikan pergerakan mereka semua dan menghancurkannya sekaligus. Ritsu merasa kalau dia benar-benar bebas dan melampaui batasan manusia biasa. Tidak ada satu penghalang pun di depan yang mampu menghentikan langkahnya. Ritsu pun berhasil mengalahkan semua berandalan ini dalam waktu singkat dengan kekuatan psikisnya. Setelah puas dengan tindakan gilanya, tanpa diduga sang kakak mendatanginya dari belakang. Mob benar-benar bingung dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh sang adik. Ternyata kedatangan Mob bukan tanpa alasan. Dia diberitahu oleh Teru kalau ada anak berseragam SMP Micin yang menghajar banyak berandalan dari SMP lain. Teru pun juga baru sadar kalau Ritsu dan Mob adalah saudara kandung. Dia pun langsung pergi karena tidak ingin menyaksikan pertarungan antar saudara. Ritsu lantas memastikan pada Mob kalau dirinya lah yang membuat semua berandalan ini terkapar. Ritsu juga mengaku kalau dirinya yang sekarang telah mendapatkan kekuatan psikis. Dia pun menantang Mob untuk bertarung dan sama sekali tidak memperdulikan peringatan Ekubo. Si Ekubo pun langsung kabur karena dia tidak ingin bertarung dengan Mob. Pun demikian, Ritsu tetap menantang sang kakak dengan kekuatan barunya. Namun si Mob malah bersyukur dan memberikan selamat pada Ritsu karena Ritsu telah mendapatkan kekuatan yang selama ini didambakannya. Ritsu tidak menyangka dengan sikap sang kakak. Ditambah lagi kakaknya ini juga meminta maaf pada para berandalan yang tadi dihajarnya. Tentunya si Ritsu sangat kesal tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, muncul lelaki tidak dikenal yang sedari tadi memandangi pergerakan Ritsu dari atap bangunan.
lelaki ini sedang sibuk berkomunikasi dengan rekannya di seberang telepon, dan ternyata rekannya telah memporak-porandakan isi lab Kenji serta menyandra 5 bocah berkekuatan psikis. Tujuan utama mereka hanyalah menculik Ritsu saja. Lelaki misterius tadi pun turun dan mencengkeram kepala Ritsu. Dia juga menjebloskan wajah Ritsu ke tanah ketika bocah ini hendak melakukan perlawanan. Para berandalan SMP juga kena getahnya. Mereka pun dihajar habis-habisan oleh lelaki pang ini. Mob sendiri kena bogem hingga kepalanya menembus tembok. Namun dia kembali bangkit untuk membebaskan adiknya. Serangan mob cukup membuat lelaki pang ini terkejut. Namun dengan sigap, dia mengcounter dengan tendangan kuatnya. Untungnya si mob tidak begitu terluka karena telah siap dengan pelindung energi di tubuhnya. Di dalam hatinya, mob sebenarnya tidak ingin melawan manusia. Namun kali ini, situasinya benar-benar berbeda. Lelaki preman yang diketahui bernama Megumu Koyama ini pun mulai serius dan melepaskan jaketnya. Dia menunjukkan sumber kekuatannya dan menyelimuti kedua lengannya dengan spiral telekinesis. Di saat itu juga, Koyama langsung memukul dan menendang mob hingga membuatnya terbang ke udara. Mob benar-benar tidak berdaya, nafasnya sesak dan perutnya sangat panas. Dia pun jadi samsak hidup dan kembali dipukuli serta ditendang oleh Koyama. Semua orang jadi ketakutan serta kasihan pada mob, tak terkecuali dengan Ritsu. Ritsu berteriak untuk menghentikan Koyama dan menyerahkan dirinya. Namun si Ritsu malah kena tonjok hingga membuat emosi mob memuncak 100%. Ledakan kekuatan mob memaksa Koyama untuk tunduk sujud padanya. Mob juga mencengkeram kuat kepala Koyama dan menghujamkannya langsung ke tanah. Kaca gedung penjagar langit di sekitar pun jadi pecah dan berhamburan. Koyama yang nampak KO nyatanya masih bangkit dan melepaskan energi bom pada tubuh mob. Namun tindakannya percuma karena mob benar-benar sangat kuat. Disinilah para berandalan SMP menyadari kalau mob sebenarnya adalah bos geng SMP micin yang sangat ditakuti, yaitu si kaos putih beracun. Koyama pun sadar kalau tidak akan mungkin menang melawan mob. Dia pun mengeluarkan senjatanya yang ternyata adalah sebuah spray. Parahnya, semprotan spray ini mampu membuat mob pingsan dalam sekejap. Karena semua anak berandalan SMP sudah melihat wajah Koyama, maka mau tidak mau semuanya harus dibunuh. Ketika Koyama hendak beraksi, disitulah mob bangkit kembali. Koyama yang ketakutan langsung kabur dan menculik Ritsu. Sayangnya, saat ini mob masih pingsan, namun dalam keadaan berdiri. Beberapa saat kemudian, mob terbangun di kamar apartemen Teru. Teru segera membantu mob setelah mendapat kabar dari Ekubo. Teru mengungkapkan kalau dia mengetahui organisasi teroris yang menculik Ritsu. Beberapa tahun sebelumnya, organisasi ini juga mencoba menculiknya. Teru mengingatkan agar mob tidak ikut campur urusan organisasi ini karena nyawa adalah taruhannya. Organisasi ini bernama Sume, sebuah ormas yang beranggotakan para pengguna psikis garis keras. Mereka mengharapkan revolusi dan ingin menguasai dunia. Mereka kuat dan memiliki ratusan anggota. Pun demikian, mob tidak peduli dan tetap akan menyelamatkan adiknya. Mob tidak berniat mati, hanya saja dia yakin kalau pasti menang melawan Sume walau sendirian. Untuk langkah awal, Ekubo mengajak mob dan Teru menuju laboratorium Kenji. Di TKP, para ilmuwan masih terkapar dan tidak sadarkan diri. Mob dan Teru pun menginterogasi Kenji tentang organisasi Sume dan mengapa Ritsu diculik. Sayangnya si Kenji memang tidak tahu apa-apa. Di sisi lain, Ritsu dan teman-temannya digiring oleh Koyama dan Yusuke Sakurai ke sebuah bangunan aneh di tengah hutan yang ternyata adalah base camp Sume Divisi 7. Sementara itu, mob dan Teru didatangi oleh salah seorang petinggi Sume yang bernama Terada. Terada mendatangi mob setelah mendapatkan kabar kalau Koyama dihajar habis-habisan oleh mob. Intinya, di sini Pak Terada itu mau menghabisi mob karena dikhawatirkan nantinya mob akan jadi masalah bagi Sume. Sayangnya, Pak Terada malah dihajar habis-habisan oleh Teru. Pak Terada juga terpaksa membuka semua informasi penting tentang Sume di hadapan mob dan Teru. Singkat cerita, Terada mengantarkan mob dan Teru ke base camp Sume Divisi 7 dengan menaiki mobil terbang. Pak Terada tidak menyangka kalau bocah seperti mob mampu mengendalikan mobil terbang dengan kekuatan psikisnya. Setelah mendaratkan mobil, Terada langsung kabur memasuki hutan. Di tempat ini, Terada mengeluarkan kekuatan psikisnya, yaitu cambuk angin. Dan parahnya, kekuatannya semakin meningkat ketika dia berada di hutan.
Dengan cepat dia menarik pohon-pohon besar dan menghujamkannya pada Mob dan Teru. Untungnya saat itu si Mob dan Teru bisa menghindar. Pak Terada pun terus menyerang dan terlalu pede dengan kekuatannya. Dia bahkan mampu membuat Teru tersudut dan kewalahan. Namun dia langsung KO ketika Mob menjepitnya dengan 2 pohon besar. Di dalam penjara bawah tanah, Ritsu mengajak semua teman-temannya untuk melarikan diri. Walaupun awalnya ragu, namun semuanya setuju dan memaksimalkan kekuatan psikis masing-masing. Ritsu sendiri bisa melumpuhkan 3 penjaga dengan kekuatan psikisnya yang semakin meningkat. Di luar gedung, Teru berhasil melumpuhkan salah satu penjaga di luar base camp, sementara Ikupo merasuki raga penjaga lainnya. Mereka bertiga pun memasuki base camp Sume Divisi 7 dengan begitu mudah. Semua penjaga yang muncul langsung dibuat KO tidak sadarkan diri. Sayangnya, usaha penyusupan mereka tetap ketahuan oleh pihak ormas yang menjaga CCTV. Bahkan para petinggi Sume Divisi 7 telah melihat dengan mata dan kepala mereka sendiri kalau base camp-nya telah disusupi. Saat itulah muncul Koyama yang langsung menghentikan langkah Mob dan yang lainnya di sebuah koridor kosong. Koyama nampak marah dan bersemangat karena bisa dipertemukan begitu cepat dengan Mob. Tentunya dia sangat ingin menghabisi Mob untuk membalaskan dendamnya kemarin. Teru sendiri agak bergidik melihat energi psikis Koyama yang sangat membara. Ketika Teru pasang badan, Mob langsung menghentikannya. Dengan wajah datar, Mob berkata kalau dia dan teman-temannya tidak memiliki banyak waktu untuk bermain-main. Dia pun maju dan membantai Koyama dengan membenturkannya berkali-kali ke dinding koridor. Alhasil, Koyama pun dibuat KO dan kepalanya nyungsep di atas plafon bangunan. Sungguh tidak disangka, Koyama dengan kekuatannya yang lumayan besar jadi bulan-bulanan Mob yang merupakan bocah SMP. Hasil pertarungan ini pun membuat para petinggi Sume Divisi 7 menjadi sangat waspada dan mengakui kalau Mob serta rekan-rekannya adalah musuh yang kuat.